Ya. Izin, monggo Bu Junita. Oke. Silahkan Mbak Dwi, monggo dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Ibu Eni Winarsih, selaku Kaprodi Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kami hormati segenap panitia MBKM, mahasiswa program Proyek Independen Penulisan Karya Sastra, Dr. Heru Kurniawan, MA, selaku pimpinan Wades Kelir, yang saya sayangi dan hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun secara virtual. Kedua, sholawat serta salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai acara pada sore hari ini, perkenalkan saya Dwi Ratnasari selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua laporan kegiatan, ketiga penyerahan, keempat penerimaan, kelima sesi tanya jawab, dan keenam adalah penutup. Untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Furinawati. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Eni Winarsih, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas PGRI Madiun. Selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat, Pak Heru Kurniawan, selaku pimpinan Rumah Kreatif Wades Kelir, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman dari Wades Kelir, serta yang saya sayangi, seluruh mahasiswa PPSI Universitas PGRI Madiun. Saya akan melaporkan kegiatan Proyek Independen Penulisan Karya Sastra. Secara garis besar, Proyek Independen Penulisan Karya Sastra merupakan bagian program dari MBKM berupa wadah untuk menampung kreativitas mahasiswa di bidang kepenulisan. Seperti itu. Jadi program ini nanti goals-nya, hasil akhirnya adalah karya sastra. Selain itu, goals-nya juga mahasiswa diharapkan mampu ataupun berkompeten untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang kesusastraan. Seperti itu. Nah, program ini PPSI Unipma menjalin kerjasama dengan Rumah Kreatif Wades Kelir yang dipimpin oleh Pak Heru Kurniawan. Seperti yang telah ditandatangani pada nota kesepakatan, program ini berjalan selama 6 bulan seperti itu. Jadi selama bulan September sampai dengan bulan Februari. Jadi programnya nanti mengikuti program yang ditawarkan oleh Rumah Kreatif Wades Kelir berupa bimbingan kepenulisan karya sastra sampai dengan penerbitan sekaligus promosi hasil kepenulisan tersebut. Saya akan sampaikan 5 mahasiswa, mohon maaf Pak Heru. Jadi kami akan mengirimkan 5 mahasiswa untuk belajar di Rumah Kreatif Wades Kelir selama 6 bulan tersebut. Jadi kami sudah mengadakan
seleksi yang begitu panjang seperti itu, dan ada 5 mahasiswa. Jadi 5 mahasiswa ini sebenarnya mereka masing-masing sudah memiliki karya sastra. Jadi mahasiswa ini sudah memiliki karya sastra, jadi nanti mohon Pak Heru dan tim dari Wadah Sekelir untuk membimbing teman-teman ini bagaimana supaya karya sastra mereka ini layak dan bisa untuk dipublikasikan, untuk dicetak dalam sebuah buku dan dipasarkan. Oke. Adapun 5 mahasiswa tersebut adalah Mbak Wulan Septiana Hapsari, sekarang sedang menempuh semester 3, Mbak Wira Debita, juga semester 3, Mas Panggih Sukmajati, itu juga semester 3, Mbak Niken Utami Dias, semester 5, dan Mbak Betty Nur Aini, semester 5. Jadi nanti 5 mahasiswa kami ini sudah membawa bekal masing-masing, baik itu mungkin kumpulan puisi, kumpulan cerpen, ataupun novel, yang mohon bimbingan Pak Heru untuk bagaimana ini kumpulan mereka ini, karya-karya yang ditimbun ini nanti mau diapakan, seperti itu. Jadi mungkin itu laporan dari saya ya. Jadi nanti untuk kurikulumnya kami juga mohon kurikulum kepenulisannya, pelatihannya nanti kami mohon untuk dikirimkan bagaimana. Dan sistemnya mohon maaf karena pandemi Pak Heru dan teman-teman dari Wadah Sekelir, sistemnya masih secara daring. Harusnya apabila tidak pandemi, teman-teman ini bisa dikirimkan untuk langsung ke rumah kreatif Wadah Sekelir gitu. Jadi langsung nyantrik ke Wadah Sekelir seperti itu. Sebenarnya enak ya kalau bisa langsung seperti itu, namun karena pandemi jadi semuanya kita laksanakan secara daring. Mungkin itu saja laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junita atas penyampaian laporan kegiatannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kepada Ibu Eni Winarsi selaku Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami silakan. Baik, cek. Terima kasih Mbak Dwi. Suara saya sudah masuk ya? Sampun Bu Eni. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Heru Kurniawan MA yang kami hormati, Bapak Ibu tim dari Rumah Kreatif Wadah Sekelir yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNIPMA yang kami hormati, dan juga seluruh mahasiswa peserta proyek independen penulisan karya sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Selamat sore, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya juga senantiasa semangat begitu nih. Bapak Heru dan Bapak Ibu tim dari Wadah Sekelir yang kami hormati, terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan kepada kami. Ya, terima kasih seperti yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi bahwa prodi kami akan mengirimkan 5 mahasiswa untuk mengikuti proyek independen penulisan karya sastra di Rumah Kreatif Wadah Sekelir. Nanti kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu tim dari Wadah Sekelir, seperti apa sebaiknya mahasiswa kami ini digembleng, bagaimana karya sastra karya sudah dibuat oleh mahasiswa ini perlu perbaikan, perlu revisi, perlu arahan yang seperti apa, kemudian perlu proses kreatif yang seperti apa lagi, kemudian bagaimana juga selain karya sastra yang sudah mereka miliki, bagaimana mereka juga dalam waktu 6 bulan itu punya karya lagi, mungkin begitu ya. Jadi sudah karya sudah ada, mungkin plus juga ada karya baru yang dihasilkan, dan itu semuanya kami mohon arahan dan kami mohon bimbingan dari Pak Heru dan Bapak Ibu di Rumah Kreatif Wadah Sekelir. Perlu kami sampaikan bahwa
proyek independen ini merupakan salah satu proyek independen penulisan karya sastra ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari MBKM, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pada tahun ini kami mendapatkan pendanaan dari Dikti. Implementasi MBKM itu bagaimana kita mulai dari perbaikan revisi kurikulum sesuai dengan program MBKM, kemudian diharapkan dari kurikulum itu diimplementasikan 3 kegiatan itu ya. Kemudian kami sudah melaksanakan ada KKN MBKM yang sekarang sudah terlaksana. Saat ini dibimbing oleh Bu Ermi dan Pak Binur yang juga hadir di sini. Kemudian kami juga melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan satu lagi yaitu proyek independen penulisan karya sastra. Harapan kami dengan terlaksananya program proyek independen ini, kemudian ini merupakan pertama kalinya kami melaksanakan, pertama kalinya juga kami mengirim mahasiswa untuk mengikuti program seperti ini. Jadi karena masih pertama kali, masih pionir ya Pak Heru, jadi ini kami juga masih berpikir, oh langkahnya bagaimana, oh ini seperti apa, sehingga untuk pertama kali ini kami baru bisa mengirimkan 5 mahasiswa. Mohon maaf ya teman-teman mahasiswa yang daftar banyak, tapi akhirnya kami seleksi itu ya. Jadi baru kita pilih 5 mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan proyek independen penulisan karya sastra ini. Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti 5 mahasiswa tadi ya, Mas Manggi, Mbak Wira, kemudian Mbak Betty, Mbak Wulan, satu lagi Mbak siapa ya, Mbak Dias, Mbak Niken ya. Mbak Niken, silahkan benar-benar diikuti, benar-benar dimanfaatkan kesempatan yang telah Prodi berikan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Rumah Kreatif Wadas Kelir. Jadi benar-benar silahkan dimanfaatkan, benar-benar fokus, konsentrasi, ikuti arahan dan bimbingan dari Pak Heru dan Bapak Ibu di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Ya, karena kesempatan ini bagi teman-teman yang sudah ikut periode ini tidak akan kami berikan untuk periode berikutnya, ganti mahasiswa yang lain. Ya. Jadi karena kesempatan ini satu kali ya teman-teman 5 orang yang kami kirimkan, benar-benar silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kalian mendapatkan pengalaman baru dan memiliki kompetensi yang lebih banyak lagi, ya, terutama dalam kemampuan untuk menulis kreatif. Kemudian pada hari ini Pak Heru dan Bapak Ibu di Rumah Kreatif Wadas Kelir, kami menyerahkan mahasiswa kami sebanyak 5 orang mahasiswa. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Semoga 6 bulan ke depan sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati, nanti mahasiswa kami mendapatkan bimbingan dan arahan dan juga menghasilkan karya yang lebih baik lagi, dari menghasilkan karya dan juga memiliki kompetensi yang meningkat daripada yang sekarang. Demikian yang kami sampaikan Pak Heru dan Bapak Ibu semuanya. Kami selaku program, saya mewakili program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kerjasama dengan Rumah Kreatif Wadas Kelir nanti bisa terus terlaksana, tidak hanya pada satu kegiatan ini. Demikian, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni selaku Kaprodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah menyampaikan penyerahan. Selanjutnya yaitu penerimaan kepada Dr. Heru Kurniawan, MA selaku pimpinan Wadas Kelir. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yunita Gurinawati, kemudian yang saya hormati Ibu Dwi Ratnasari, ya, dan yang saya hormati dan saya banggakan Mas Dwi Rohman Soleh. Suara saya terdengar ya? Saya takut sinyalnya ini. Terdengar Pak Heru.
Oke. Bagus. Dan caranya bagus, biasa nyanyi Mas. Dan yang saya banggakan, saya cintai teman-teman mahasiswa dari Unipma ya, Universitas PGRI Madiun, dan teman-teman dari Rumah Kreatif Wadas Kelir ya, bagian kerjasama yang sudah menangani kegiatan ini dengan baik. Saya selaku mewakili teman-teman di Rumah Kreatif Wadas Kelir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Unipma, kepada Mbak Yunita, Bu Eni, dan Mas Dwi ya yang telah mempercayakan untuk magang ya independen ini dalam proyek karya ini di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Sebelum saya terima, saya memberikan gambaran dulu. Siapa tahu nanti teman-teman mahasiswa langsung nolak kan bisa saja terjadi gitu. Aku nggak jadi gitu. Jadi teman-teman mahasiswa semua, Rumah Kreatif Wadas Kelir itu komunitas ya. Komunitas yang di dalamnya core kita 3, 1 belajar, 2 berkarya, dan 3 mengabdi. Jadi kegiatan kita itu di situ. Visinya utamanya adalah menyiapkan SDM yang unggul sesuai dengan kapasitasnya sehingga nanti teman-teman yang dipersiapkan itu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bukan bisa menjadi pemimpin bangsa ini kelak, itu yang kita mimpikan. Nah, di sini banyak ya. Jadi teman-teman, tadi saya sempat ngobrol sama tim rumah tangga Bu Yunita sama Bu Dwi. Ini teman-teman kalau memang penasaran banget dan pengen seminggu 2 minggu ke sini, boleh-boleh saja karena Banyumas sudah kategori level 3 dan sekolah juga udah mulai buka. Ya, nanti bisa dikabari aja kalau memang ternyata penasaran dan pengen berminat mau ketemu dengan teman-teman yang ada di sini karena tiap malam kita udah offline lagi kayaknya. Nanti teman-teman bisa simak kegiatan kami ya di IG di Rumah Kreatif Wadas Kelir di sana. Jadi silahkan aja kalau memang ada agenda mau offline berapa hari terserah deh, atau mungkin pas reviewnya biar nanti misalkan pengen dapat langsung auranya dari sini bisa, karena di sini mungkin nanti akan banyak menginspirasi ya. Kami ada 25 relawan, kalkulasinya dulu mereka S1, sekarang yang S3 ada 6, kemudian yang S2 ada 15-an ya. Ya yang S1 malah tinggal sedikit ini. Saya cari regenerasi lagi untuk setelah pandemi ini nggak dapat regenerasi lagi. Nah, jadi siapa tahu nanti bisa bersentuhan dengan mereka sehingga saya berharap tentu saja tidak hanya sebatas karya yang kita buat, tapi teman-teman jadi punya visi ke depan tentang diri kita masing-masing, mau kemana teman-teman di Prodi Bahasa dan Sastra ini ya. Kemarin alhamdulillah ada 2 mahasiswa yang sejak S1 nyantri di sini, alhamdulillah kemarin keterima di dosen di PT KIN ya, negeri ya. Jadi itu kan siapa tahu ini kemudian menginspirasi teman-teman untuk kemudian tidak hanya sekedar itu, tapi ingin mencari ruhnya ya, yang ada di Wadas Kelir. Aduh, jadi promo nih saya. Oke, tapi kami sangat senang tadi kami bicara dan saya sudah bicara juga, nanti kami sampaikan ke RT, RW, kelurahan, karena kemarin juga ada KKN di sini, lurahnya malah naruhnya di Wadas Kelir gitu. Ya sudah. Gitu. Kalau lurahnya udah naruh kan saya nggak bisa berkutik gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi kemudian salah satu fokus kami di karya memang Pak Dwi udah tahu banyak di fokus karya. Teman-teman nanti tadi saya sempat diberi masukan sama tim kerjasama. Teman-teman ini udah punya karya. Wah, saya langsung senang itu. Berarti saya tidak usah membekali lagi. Kita tinggal mengarahkan, memantapkan karyanya dan mencoba membicarakan tentang editing, revisi dan publikasi itu sudah cukup, tidak usah ada praktek-prakteknya ya. Jadi prakteknya langsung kepada pendalaman karya itu ya. Itu nanti. Nah, untuk kurikulum yang ada di sini malam ini saya sudah akan kami susun, besok nanti tim kerjasama akan menghubungi untuk menyerahkan kurikulum, tetapi setidaknya yang nanti ada di sini bisa diikuti sama teman-teman adalah pertama, saya berharap nanti teman-teman setiap malam Senin sampai Kamis bisa stay ya, bisa ikut berdiskusi dengan kami untuk membedah satu buku ya. Nanti kalau bukunya kayaknya di Madiun ada, bisa dibeli
Ya kalau izin nggak apa-apa, kalau ini tidak wajib ya. Sehingga di situ ada kegiatan namanya reading group ya. Reading group itu membaca 1 bulan 1 buku, dan kemudian setiap relawan di sini ya, nanti teman-teman akan terjadwal untuk mempresentasikan lewat offline dan lewat online, karena nanti online di Madiun ya lewat online lewat IG. Nanti mempresentasikan selama 30 menit. Itu jadi itu yang rutin di sini ya. Jadi melalui kegiatan baca demikian, teman-teman jadi punya pengalaman membaca bahwa 1 bulan ternyata saya bisa minimal menyelesaikan 1 buku. Kemudian yang kedua, nanti ada kegiatan yang kami susun adalah itu yang rutin ya, yang kami susun kaitannya dengan kepenulisan. Pertama saya akan melakukan brainstorming ya. Jadi nanti akan kami siapin angket melalui Google Form pada teman-teman. Tolong diisi karya apa saja yang bisa yang sudah ditulis gitu ya, sambil mengidentifikasi gitu. Karena ini juga bisa kita jadikan untuk bahan kerjasama akreditasi ke depan ya. Sekarang akreditasi kan basisnya MOA ya, bukan MOU lagi gitu. Jadi harus ada actionnya dan ada bukti action itu apa produk yang dihasilkan dari kerjasama itu. Nah itu tolong diisi teman-teman, nanti kami siapkan. Terus setelah itu kami akan coba menganalisis ya potensi teman-teman. Mungkin nanti akan ada meeting ya untuk ngobrol santai ya, lewat Zoom ya, ngobrol santai terkait dengan pengalaman teman-teman sendiri di dalam menulis, prosesnya apa. Jadi ini yang bicara teman-teman yang mau magang ini ya. Setelah itu kami sudah mendapatkan data, kami akan minta teman-teman mengirimkan karya yang sudah dibuat. Nanti tim kami akan mempelajari ya, di Wadah Sekir akan mempelajari. Baru setelah itu nanti kami akan buat jadwalnya ya, jadwal kaitannya dengan sesuai kebutuhan teman-teman, karena kami nggak tahu mana yang potensinya di novel, mana yang potensinya di puisi, mana yang potensinya di drama, sehingga kami akan menyiapkan pemateri-pemateri yang memang bisa mendampingi teman-teman. Nah, di dalam proses pendampingan itu nanti akan ada 3 ya, akan ada 3 proyek. Pertama materi, yang kedua kerja di rumah untuk menyelesaikan karya. Nah ini sudah ada kan, berarti nanti, dan yang ketiga nanti akan ada review dan telaah untuk mengkaji. Itu kemudian masuk nanti ke ruang revisi dan editing ya. Kami punya tim-tim editor yang nanti teman-teman juga akan belajar di situ tentang editingnya. Jadi jangan sampai karya yang ditulis oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra aja komanya salah, itu kan nggak lucu menurut saya. Ya kan? Itu nggak lucu. Jadi itu akan diediting sampai kemudian nanti di tahap ketiga saya akan bicara sinyalnya ya gitu. Gimana? Hilang tadi ya? Sampai mana ya? Tadi yang ketiga tadi ya. Yang ketiga ke tahap ke tahap publikasi ya. Tahap publikasi itu nanti saya akan buka kaitannya dengan mengenalkan teman-teman di prodi ya, kaitannya dengan apa sebenarnya yang bisa diindustri kreatifkan dari bahasa atau dari menulis kita. Teman-teman harus terbuka wawasan itu ya. Nah, sekarang menurut saya tidak zaman lagi ketika sastra menjadi menara gading yang diagung-agungkan di ruang sunyi ya. Sekarang menjadi ruang yang sangat cair di mana sastra harus bisa meresap ya ke semua elemen kehidupan, sehingga apa yang kita tulis itu bisa menghasilkan sesuatu yang menjaga eksistensi kita di dalam kehidupan ini. Tidak hanya eksistensi gagasan ya, tapi eksistensi terkait dengan kehidupan, keluarga, dan sebagainya, itu menjadi hal penting di dalam bersastra. Nanti saya coba itu materi. Jadi ada 3 ya, proses pendalaman karya, yang kedua proses editing, nanti yang ketiga adalah proses publikasi. Dan tentu saja tadi di awal ada kegiatan pra ini. Nah, nanti untuk waktu dan ininya akan kita susun segera, Bu Yunita, Bu Eni, biar nanti dapat gambaran dan bisa dijadikan sebagai pedoman. Harapan saya teman-teman semua nanti tentu saja goalnya tidak hanya menghasilkan karya sebagai produk, tetapi juga menghasilkan semangat motivasi ya,
yang bagus bagi teman-teman, bahwa tidak hanya itu, dan nanti bisa menularkan ke teman-teman yang lain, dan teman-teman sendiri bisa mewujudkan. Sehingga suatu saat mimpi saya, kita akan bertemu dengan kelima mahasiswa ini, dan bertemu dengan cara, keadaan, dan kedudukan yang lebih indah lagi. Itu kan harapan kita ya, sebagai guru terhadap teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, tentu saja karena saya sudah cerita panjang lebar begini, mau tidak mau kan harus saya terima kan. Ya kan. Jadi teman-teman mahasiswa, saya dan teman-teman menerima kerjasama magang proyek individu proyek mandiri ini ya, proyek karya ini dari Universitas PGRI Madiun bersama dengan Rumah Kreatif Wadas Kelir. Mohon maaf atas segala hal, nanti teman-teman bisa belajar melacak mempelajari kami di IG ya, IG-nya di Rumah Kreatif Wadas Kelir, kemudian di Facebook-nya juga Rumah Kreatif Wadas Kelir, jadi nanti akan banyak hal yang bisa dipelajari. Terus kalau di IG saya ya bolehlah, saya Pak Guru Heru promo saya. Boleh, jadi nanti bisa bicara banyak hal. Jadi prinsip dasarnya adalah saya ingin tutup satu pepatah. Tujuan kita melakukan kegiatan pendidikan ini adalah biar kita pintar dan cerdas. Jalan untuk pintar dan cerdas itu adalah belajar. Kendaraan yang bisa menunjukkan dan menuju kita itu pintar dan cerdas adalah membaca dan menulis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerimaan yang sangat welcome dari Bapak Dr. Heru Kurniawan MA selaku pimpinan Wadas Kelir. Baik, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab baik dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti program proyek studi independen penulisan karya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Dan juga dari Bapak Ibu dosen. Bertanya bebas ya, silahkan. Tidak hanya bertanya ke saya, ke ini tim kami juga boleh. Baik Pak, di sini kita berdiskusi ya Pak ya. Baik, monggo untuk teman-teman. Saya, Pak Dwi, coba. Ini pertanyaan berat, Mas. Udah, ngobrol. Enggak, Mas. Enggak, ini kan kemarin sudah ada satu mahasiswa saya yang S2 ini. Mungkin biar memotivasi Bapak Ibu dosen yang lain juga. Ini mahasiswa saya S2 yang kemarin ujian tesis, Pak Bardi kan, itu juga cetak buku, Mas. Di Mbak Fitri kelihatannya yang di penerbitan. Kemudian Nyonya juga ini ada 4 buku, Mas, sudah dimasukkan. Mudah-mudahan nanti Oktober selesai, katanya itu 4 buku juga. Jadi dan nanti ini ada beberapa mahasiswa saya, lama yang saya bimbing ini. Jadi produknya ada buku dongeng dan buku pedoman ya pembelajaran itu nanti saya kirim ke sana biar nanti juga ada review dari pakarnya itu guys. Dari Mas Heru ini yang nanti mungkin memberikan masukan. Target saya nanti sebelum ujian tesis, Mas. Jadi kan mahasiswa saya yang S2 itu 3 semester lulus itu bulan Februari awal ada yang ujian tesis nanti. Tapi ada beberapa yang nanti yang mungkin bulan 11 lah itu bukunya biar segera dikirim nanti hasilnya kan direview dibedah oleh dari tim-tim Wadas Kelir seperti itu nanti. Harapan saya seperti itu, Mas. Di teman-teman S1 ini juga sebetulnya banyak ya, sudah produknya sudah jadi. Ya mudah-mudahan nanti juga produknya Bapak Ibu dosen ini juga ini. Saya mendorong untuk bisa juga. Dan saya setuju tadi, Mas, misal suatu saat ya, ke Purwokerto gitu ya, di Wadas Kelir naik kereta api itu kan murah sekali gitu. Jadi mudah-mudahan kan
teman-teman ini ada 5 dan Bapak Ibu dosennya ya sekalian biar piknik ini Bu Yunita. Saya itu aja, Mas. Terima kasih Mas Dwi ya. Udah banyak bekerja sama dengan pada Skiller ya. Ya saya dapat ini pengerjaan di editing dan review biasanya di buku itu. Jadi editornya saya biasanya pembaca proofreadernya, oke. Nanti istri saya yang edit ini, terus mahasiswa dibantu. Jadi memang kita kerja kolaborasi ya. Ada yang ahli desain, ada yang ahli layout, ada yang. Nah itu sebenarnya saya pikir itu industrinya mahasiswa prodi sastra, bahasa dan sastra pendidikan ya. Masuk ke ruang-ruang industri kreatif ya. Ada juga yang kebacaan anak-anak mengolah kata-kata itu, dongeng-dongeng dan sebagainya, sehingga ya menjadi pendapatan bagi teman-teman mahasiswa yang di sini itu digunakan untuk sekolah. Jadi di sini itu cari uang, tapi bukan untuk kaya ya. Bahasa saya bukan untuk kaya, tetapi cari uang untuk pendidikan. Nanti yang memberikan kekayaan bukan kerja di wadah Skiller, tapi setelah mereka bisa bekerja di tempat-tempat yang bagus ya, di lembaga-lembaga yang bagus ya. Jadi di komunitas itu adalah kawah candra di muka untuk mengembangkan skill, kemampuan dan kompetensi kita. Nah, kenapa saya pilih mahasiswa? Karena mahasiswa sudah dapat ilmu di kampus ya, tinggal punya ruang untuk pengembangan. Nah, makanya bakatnya macam-macam di sini. Jadi jangan dibayangin semuanya penulis ya. Ada yang bakatnya administrasi, jadi admin, ada admin grup, ada yang jadi bimbel ya, bimbel. Jadi kalau teman-teman sini nanti akan menyaksikan pemandangan ini udah mulai ramai ya. Dari pagi PAUD, kami punya perpustakaan khusus untuk PAUD. Itu ramai sekali tiap hari itu. Jadi anak-anak PAUD itu udah hafal cerita banyak sekali itu. Bahkan bisa ceritain dari A sampai Z itu. Sudah, dan orang tuanya mendukung program itu. Kemudian jam 8 udah mulai bimbel ya. Kemudian setelah bimbel selesai, bimbel sampai jam 4 itu, jam 8 sampai jam 4. Jadi warga memilih jam sendiri. Jadi kita harus melayani. Nanti jam 4 saya ngajar sekolah literasi anak-anak. Minggu ini mulai aktif setelah turun level ya, Mas gitu. Tadi udah mulai pada dibuka, jadi wah ini udah ramai walaupun polisinya masih keliling-keliling gitu untuk ngamanin jangan sampai kerumunan terjadi gitu ya. Kemudian nanti malam maghribnya teman-teman tuh relawan pada ngajar ngaji di jadwal tentu saja. Kemudian nanti malamnya itu ada sekolah literasi yang nanti akan diikuti sama teman-teman nanti selama magang ini ya. Tapi bukan berarti nanti Senin sampai Kamis stay terus ya. Artinya ready terus ya, teman-teman bisa santai melakukan aktivitas apalagi melalui online ya. Tetapi nanti saat giliran dapat jatah untuk presentasi ya harus siap presentasi. Karena bagi saya hadiah terbaik seorang dosen kepada mahasiswanya itu adalah tantangan. Jadi kalau nggak ditantang itu nggak berkembang. Teman-teman mahasiswa harus tahu yang membuat teman-teman pinter itu kalau saya pikir-pikir sebenarnya bukan dosen yang ngajar nih. Tapi dapat tugas banyak itu yang bikin pinter itu. Tugasnya makin banyak, mahasiswanya makin pinter-pinter itu pasti saja. Makanya kalau dapat tugas banyak bersyukur. Salah satunya tugas magang ini 6 bulan ini dapat tugas banyak itu ya kita syukuri. Itu ya teman-teman, silakan kalau mau tanya banyak hal boleh kita masuk ke sini. Itu ya Mas Dwi, terima kasih Mas Dwi. Ya Bapak Heru, saya mau. Iya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Panggi Sukmana dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Saya bertanya kepada Bapak Heru tentang ceritakan sejarah singkatnya bisa terbentuknya wadah Skiller itu dari perkumpulan atau komunitas atau dari apa, Pak? Karena saya baru tahu saat ini kalau ada perkumpulan untuk saling kreatif bersama. Sudah itu saja, Bapak Heru.
Ini yang moderator Mbak Dwi ya? Langsung atau gimana? Langsung, Mbak? Oke, langsung mohon, Pak. Bagi moderator. Ini namanya Mas Panggi Sukma, itu udah sastra, itu namanya udah puisi namanya. Oke, Mas Panggi, terima kasih ya. Jadi awalnya sederhana saja, Mas. Saya punya ribuan buku. Jadi kalau teman-teman kesini nanti nggak usah takut nggak ada buku. Ya, tiap hari bisa baca novel dari siapa saja ada saya punya. Ya, Oki Madasari, Laksmi Pamuncak itu udah saya baca dan saya taruh di TBM semua. Itu awalnya saya punya banyak buku. Pertanyaan saya baru tahu takdir buku itu dua, Mas. Rusak dan hilang. Kalau kita punya buku nggak rusak, nggak hilang, itu nggak berkah. Nah, saat itu saya sama istri punya, gimana buku ini bisa rusak dan hilang. Artinya bisa dimanfaatkan banyak orang. Nah, itulah saya ajak anak-anak tetangga itu. Saya nggak tahu ada yang namanya komunitas, saya nggak tahu itu. Saya tahunya, saya pengen anak-anak sebelah rumah saya, samping-samping rumah itu senang baca gitu. Mereka saya ajak 10, 20, 30, kok lama-lama banyak ya. Itu sampai 4 tahun saya sama istri cuma berdua. Kemudian anak-anak itu ternyata ketika saya ajari puisi, dan ini fakta ya, ternyata 90% anak yang saya ajar dulu sekarang jadi mahasiswa bahasa dan sastra. Jadi pelajaran favoritnya bahasa Indonesia. Ya. Beneran ini, mereka di Unsud di mana pada ambilnya bahasa sastra gitu. Ya, jadi ini fakta ya bahwa pembelajaran bahasa sejak di non formal pun bisa membentuk itu. Nah, lama-lama tahun 2016 saya nggak sanggup, itu 3 tahun ya, 4 tahun saya nggak sanggup, baru buka relawan, Mas. Datang relawan S1-an itu ada 5, ada 4 menawarkan diri ingin ikut membantu. Lama-lama ada puluhan. Wah, kalau puluhan gini mereka dilaju dari rumah, kasihan. Saya baru cerita ke warga. Nah, warga itu baru bangunin kos. Jadi di sini jangan bayangin nanti ngerepotin saya ya. Di sini itu mahasiswanya tinggal di rumah-rumah warga. Jadi di warga-warga itu ada kos-kosan. Mereka tinggal di sana, warganya yang dapat pendapatan. Jadi akhirnya kampung kami yang awalnya saya satu RT tidak ada mahasiswa, sekarang mulai pada yang generasi-generasi udah mulai pada kuliah, dari di Jogja, dari macam-macam gitu. Dan akhirnya tumbuh di situ itu baru kemudian ibu-ibunya pengen punya PAUD, ya dibuatin PAUD yang lulus SMP tok tidak sekolah, kita buatin paket, ada paketnya. Kemudian datang orang ingin belajar bimbel, ya kita buatin bimbelnya. Jadi lama-lama kompleks. Nah, di situ teman-teman itu relawan ya. Ini ada Kak Farhati ya. Saya kenalin dulu deh ya. Nanti saya kenalin Kak Farhati itu dia Menteri Keuangannya Rumah Kreatif Wadas Kelir. Ya, Menteri Keuangannya, dia Sri Mulyaninya Wadas Kelir. Saya nggak tahu hutang dan hartanya Kak Farhati yang tahu. Sambil dia minatnya di bahasa Inggris, dia pengajar bahasa Inggris untuk anak-anak ya di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Kemudian ada Mas Nur Hafid kok perempuan, itu Mbak Cesi ya. Mbak Cesi itu mahasiswa pasca di UIN Yogyakarta. Ya, mahasiswa pasca di UIN Yogyakarta semester 3 sama Mas Hafid itu. Mbak Cesi itu periset ya, tapi dia nangani PAUD juga. Bosnya PAUD, karena bidang dia di pendidikan anak usia dini. Mas Hafid itu bos saya itu, karena dia yang secara legal menjadi ketua PKBM-nya. Jadi saya di sini sebenarnya secara legal saya tidak punya jabatan. Jadi kalau ada orang itu miliknya Pak Heru, bukan, itu miliknya Mas Hafid pada Kelir itu. Secara de jure-nya ya. Saya kan hanya secara de facto aja, bukan de facto malahan, secara pengaruh saja gitu. Kemudian ada Mbak Ufa ya, ada Mbak Ufa itu dia mahasiswa ekonomi dan bisnis di IAIN Purwokerto. Dia juga nangani bidang pengembangan bisnis kerjasama, dan jadi akhirnya semua orang punya tanggung jawab masing-masing ya. Ada siapa lagi ya? Kayaknya udah cukup. Itu yang nangani di kerjasama ya. Tapi banyak yang ada yang lain. Nah, dari situ Mas Panggih ya. Jadi akhirnya berkembang. Jadi teman-teman, saya selalu bilang dari hati, ini tidak persoalan kuliah saja. Ini persoalan bangsa kita ada di pundak kita. Saya selalu menghayati hal itu.
Jadi teman-teman kuliah tidak soal untuk diri kita sendiri, tetapi ini soal kemajuan kita. Mungkin saya terlalu naif ngomong kayak gini, tapi itu menjadi bagian penting dalam hidup saya untuk terus mengembangkan rumah kreatif Wadas Clear. Jadi kalau ada kerjasama, kami senang sekali ya. Banyak kerjasama yang sudah kita lakukan dengan berbagai kampus ya. Saya cerita ke Mas Dwi tertarik, kemudian disampaikan dan jadilah kerjasama. Ini ya kemarin Unwiku ya. Ini yang mau ke sini dari UIN Surabaya ya. Surabaya sudah ngatur jadwal, cuma nunggu pandemi ini bisa apa enggak. Karena banyak yang mau datang ke Kalongan ya, macam-macam gitu. Itu jadi nanti semangat ya Mas Dwi, nanti bidangnya apa belajar di sini. Dan salah satu harapan saya mungkin ingin katakan begini. Saya punya cerita nih. Ya, cerita ini saya ceritain. Dulu saya kuliah di swasta sama dengan teman-teman. Saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini anggap saja ini memotivasi lah teman-teman. Kemudian saya punya satu pertanyaan, dulu saya gondrong ya agak mereman-reman persis kayak Mas Panggi gitu. Gitu. Terus saya punya pertanyaan, Mas. Pertanyaan saya ke dosen saya dari UNJ namanya Prof. Susilo Suparto. Itu saya tanya begini, Prof, saya kuliah di bahasa Indonesia itu mau jadi apa jane, Prof? Anda pernah tanya ini ke dosennya enggak? Gitu. Kuliah saya di bahasa Indonesia, swasta pula, itu jujur saya katakan. Kemudian profesor saya bilang begini, itu yang mengubah hidup saya. Semua punya momentum berubah. Ya. Semoga ini jadi momentum kita berubah. Dia ambil spidol itu, dia bilang, siapa namamu? Heru, Prof. Saya bilang, oke, bagus, pertanyaan bagus. Perkiraan saya, jawaban saya promosi. Kalau jawaban promosi, kayaknya saya keluar kelas. Bahwa kampus kita terbaik, ini terbaik, itu jawaban promosi. Ilmu kita terbaik. Beliau nggak jawab begitu. Saya bertanya, saya malu Prof kuliah bahasa Indonesia. Kalau saya ditanya teman saya kuliahnya bahasa Indonesia, komentarnya satu. Sejak bayi aja sudah bahasa Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia? Itu kan menyakitkan. Ngapain Anda kuliah di situ? Kemudian beliau jawab begini, ilmu itu seperti bumi, ya. Dan bumi ilmu itu jadi dia buat pisau, ilmu itu seperti pisau. Dia angkat spidol itu, ilmu itu seperti pisau. Dan bumi itu seperti roti. Jika tajam pisaumu, maka engkau akan bisa membelah bumi itu dari sisi manapun sehingga engkau bisa makan enak. Jadi yang terpenting kuliah itu bukan kampusnya, bukan ilmunya, tetapi seberapa jauh engkau bisa menguasai ilmu itu dengan sebaik mungkin. Lebih baik engkau jadi jenderal di bahasa Indonesia daripada engkau jadi kopral di kedokteran, di farmasi, di jurusan unggul. Karena orang yang akan dipakai di kehidupan ini adalah orang yang selalu jadi nomor satu. Itu PR kita. Wah, itu saya langsung nyesek gitu, langsung baper itu. Diberikan begitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bagus dan nomor satu di bidang kita. Mau tidak mau, orang bahasa Indonesia 2. Banyak belajar dan banyak menulis. Itu solusi kita. Nah, saya senang sekali teman-teman nanti bisa di situ. Wah, itu promosi saya kayaknya ampuh nih. Bisa belajar, tapi ini sungguh-sungguh ya. Teman-teman bisa belajar nanti dengan teman-teman yang lain. Itu ya Mas Panggi. Jadi akhirnya tumbuhlah ini sekarang kalau saya ditanya mau berhenti nggak, saya pengen berhenti dan pergi sebenarnya. Tapi kalau saya pergi, saya bisa di demo masyarakat. Mereka udah bangunin kos-kosan, pergi kan bubar semua. Itu jadi saya udah kadang terperangkap saja. Jadi menikmati hidup itu kan sebenarnya menikmati keterperangkapan kita, gitu ya. Ya, saya gambarkan kayak seorang raja, ya, yang ngadain lomba renang, hadiahnya istananya, ya, semua pemuda ikut. Tapi kolam renang itu dikasih 10 ekor buaya lapar, siapa yang mau masuk? Iya kan? Bisa saja kita udah terperangkap di bahasa Indonesia itu. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang nyemplung ke kolam renang, dia berenang sebanter-banternya, secepat-cepatnya untuk menghindari dimakan buaya. Saat dia finish, semua orang mengagumi kehebatan dia. Wah, ini pemuda pemberani. Setelah dia ditanya, kenapa Anda pemberani? Saya nggak berani. Loh, tadi terjun ke kolam renang, saya itu dijorokin, didorong sama itu tuh teman saya. Itu kan keterperangkapan itu. Ya, itu keterperangkapan.
Nah, coba kalau keterperangkapan itu membuat saya berbalik dan mencari siapa yang telah membuat saya terjatuh di kolam renang ini. Matilah kita dimakan buaya itu. Ya, jadi itulah keadaan-keadaan kehidupan kita. Nah, buku yang sedang dibahas sama teman-teman Rumah Kreatif Wadas Kelir, judulnya The Art of the Good Life, itu karyanya Rolf W. itu bahas tentang bagaimana mengkritik diri kita sendiri biar kita punya berpikir yang bagus secara filosofis, dan nanti teman-teman ini nanti bisa mengkaji, nanti malam bisa melihat di Rumah Kreatif Wadas Kelir di IG, bisa mantau sambil belajar. Itu Mas Panggi, udah sore. Ya, terima kasih Bapak Heru atas singkat cerita dari Wadas Kelir. Semoga sampai hayat masih berdiri dengan kokoh ya Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman program proyek studi independen dan juga Bapak Ibu dosen. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Cukup, Mbak. Kalau boleh tahu, teman-teman semester berapa ini ya, Bu Yunita? Semester 3 dan 5, Pak Heru. Oh, Mas, jalannya masih panjang. Okay. Dan masih terjal. Kita memang sengaja mengkhususkan untuk semester 3 dan 5, Pak Heru. Oh iya, ya, ini saya setuju. Yang 4 semester 3, yang 1 semester 5. Ya, setuju itu. 2 ya semester 5. Mohon maaf untuk ini Pak Heru, teman-teman, karena Madiun itu ini sekedar informasi, Madiun itu kan masih levelnya level pedas sekali, gitu. Level jadi apa, Bu? Level pedas sekali, jadi levelnya kan sudah tidak 4-5 lagi, guys. Sekarang level pandeminya masih sangat pedas. Jadi universitas sementara belum mengizinkan teman-teman ini untuk keluar dari universitas seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya kami juga ingin sekali biar langsung gitu. Teman-teman juga protes ke saya, oh enaknya langsung gitu, tapi ya karena ya ini tadi semoga 2 bulan 3 bulan lagi sudah reda. Ya, dan Jawa Timur lagi ini nih, lagi ngedit. Okay, lagi pedes-pedesnya ini Pak Heru. Mohon maaf. Oke. Mungkin cukup, Mbak Dwi, monggo. Baik, karena waktu tidak terasa sudah semakin sore, Bapak Ibu. Tadi kita dapat memetik bahwasannya perkataan dari Pak Heru, dari dosennya yang sangat membuat kita baper, utamanya saya, bahwasanya ilmu itu seperti pisau, dan bumi itu seperti roti, sehingga pisau yang tajam dapat membelah roti. Maka nikmatilah dan kamu akan bisa menikmati gitu loh. Jadi kuliah itu tidak masalah dengan kampus atau nilainya, tetapi bagaimana cara kita menyerap ilmunya. Wah, luar biasa nggih Bapak Heru. Baik, terima kasih untuk Ibu dosen, tim MBKM, dan juga Bapak Heru, dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan serangkaian acara pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kegiatan sudah di ujung acara, maka akan kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada pembina, yakni Ibu Yunita Furnawati. Alhamdulillah ya, acara sore ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Heru. Nanti untuk bagaimana selanjutnya, mungkin biasanya Kak Uba itu selalu menghubungi saya, nanti ada ini seperti itu. Terus untuk Bu Eni, Pak Dwi, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya, terima kasih sampun rawuh. Mungkin acara bisa kita tutup, kita bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Terima kasih. Pak Heru. Selamat sore.